Hari ini saya belajar dari salah satu buku yang berjudul The Diary of CEO yang ditulis oleh Stephen Bartlett. Saya belajar mengenai konsep belajar efektif dan belajar agar tidak mudah lupa. Metodenya adalah belajar dengan mengajar. Intinya adalah ketika kita belajar sesuatu, kita harus mengajarkan hal itu kepada orang lain agar kita bisa paham dan tidak mudah lupa. Karena mengajarkan sesuatu kepada orang lain akan memperdalam pemahaman kita. Dan Bartlett juga menyarankan untuk membentuk circle of teaching atau setiap orang berbagi hal baru kepada orang lain. Dan cara penerapannya cukup sederhana. Yang pertama adalah tulis ringkasan atau ajarkan materi ke teman. Atau bisa posting insight belajar di media sosial atau blog pribadi dan jadikan berbagi ilmu sebagai bagian dari rutinitas setiap hari. Dan saya sangat setuju. Menurut saya, belajar adalah era yang tidak pernah berakhir. Banyak orang berpikir setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah, maka proses belajar berhenti. Padahal tidak seperti itu. Belajar adalah era yang tidak pernah berakhir, mau umur 20-an, 30-an, 40-an, atau bahkan 50-an, kita masih bisa belajar atau kita masih perlu belajar. Karena berhenti belajar artinya berhenti berkembang. Ketika kita terus belajar setiap hari, kita akan mendapatkan ilmu yang baru, wawasan yang baru, pengetahuan yang baru, dan ini akan membantu diri kita untuk terus tumbuh setiap hari. Dan sekarang, belajar itu sangat amat mudah. Sekarang ada yang namanya YouTube, ada yang namanya sosial media, Google, AI atau ChatGPT. Kita tinggal ketik hal apa yang ingin kita pelajari dan dalam hitungan detik ilmu atau wawasan atau pengetahuannya sudah muncul. Belajar adalah era yang tidak pernah berakhir dan sekarang belajar itu sangat dipermudah. Pertanyaannya, kamu ingin terus tumbuh atau tidak? Kalau ingin terus tumbuh, maka jangan berhenti belajar. Dan menurut saya, berbagi adalah bentuk dari kepedulian atau sharing is caring. Ketika kita berbagi, kita tidak hanya membagikan sesuatu kepada orang lain, tapi kita juga menunjukkan bahwa kita peduli kepada orang lain. Contohnya, ketika kita berbagi ilmu atau pengalaman mengenai kesalahan atau kegagalan kita, secara tidak langsung kita membantu orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan mereka bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Berbagi adalah bentuk dari kepedulian dan jangan lupa bahwa we are what we give atau kita adalah apa yang kita berikan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita dapatkan. Dan banyak orang berpikir bentuk berbagi hanya soal uang. Padahal tidak seperti itu. Bentuk berbagi tidak hanya melulu soal uang, tidak hanya melulu soal materi, tapi jauh lebih banyak daripada uang. Tidak semua orang mampu berbagi harta atau belum mampu untuk berbagi harta. Tapi setiap orang punya sesuatu untuk diberikan, entah itu waktu, tenaga, perhatian, ilmu, atau sekedar pengalaman atau cerita pribadi. Dan jika Anda Muslim seperti saya, ada yang namanya amal jariah atau amal yang terus-menerus mengalir. Dan salah satu bentuk dari amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satu motivasi terbesar saya untuk terus belajar, untuk terus berbagi adalah amal jariah. Karena ilmu yang bermanfaat, wawasan yang bermanfaat yang bisa berguna atau bahkan mengubah kehidupan orang lain, itu bisa menjadi amal jariah untuk kita. Dan jangan lupa bahwa sharing is easy. Sekarang
berbagi itu sangat amat mudah. Dan menurut saya, cara terbaik untuk berbagi adalah menggunakan konten. Jadikan konten sebagai media berbagi. Alasannya sederhana, karena dengan bikin konten, kita bisa membagikan sesuatu yang bernilai. Dan bikin konten itu juga mudah dan juga murah. Kita bisa menggunakan handphone, laptop, atau device lainnya untuk bikin konten dan untuk berbagi. Untuk contoh, seperti yang saya lakukan saat ini. Saya bikin konten untuk berbagi, entah itu wawasan saya, ilmu saya, pelajaran yang baru saya pelajari, atau cerita saya. Karena tujuan saya adalah ingin berbagi sesuatu yang bermanfaat. Ketika sesuatu bermanfaat bagi saya yakin ketika saya membagikannya, itu juga akan bermanfaat untuk orang lain. Jadi, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berbagi, karena berbagi adalah bentuk dari kepedulian. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita dapatkan. Saya harap video ini bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. I wish you all the best.